Persahabatan kami tidak dimulai dari hal yang luar biasa. Tidak ada momen heroik, tidak ada janji besar di awal. Ia tumbuh pelan-pelan dari kebiasaan sederhana yang terus terulang hingga akhirnya terasa penting. Dari pesan singkat yang selalu dibalas cepat, dari obrolan panjang yang sering berakhir dengan tawa, dari kehadiran yang selalu ada bahkan tanpa diminta. Kami mengenal satu sama lain lebih dalam dari sekedar permukaan. Dia tahu caraku diam saat kecewa, dan aku paham raut wajahnya saat sedang memendam masalah. Tanpa banyak kata, kami sudah saling mengerti. Kami pernah melewati masa sulit bersama. Saat dunia terasa tidak adil, kami saling menguatkan. Saat orang lain pergi, kami memilih bertahan. Disitulah aku percaya, persahabatan ini bukan sekedar kebetulan, melainkan ikatan yang dibangun oleh waktu dan kepercayaan. Aku selalu merasa aman bersamanya. Tak perlu berpura-pura kuat, tak perlu menyembunyikan kelemahan. Karena di hadapannya, aku bisa menjadi diriku sendiri. Kami sering berbicara tentang masa depan, tentang mimpi, tentang rencana, tentang harapan. Dan di sela obrolan itu, terselip keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kami akan selalu ada satu sama lain. Aku ingat pernah berkata, kalau suatu hari kita beda pendapat, jangan saling menjauh, kita ngobrol. Dia mengangguk sambil tersenyum, seolah itu janji yang tak mungkin dilanggar. Saat itu aku benar-benar yakin, persahabatan seperti ini terlalu kuat untuk runtuh hanya karena perbedaan kecil. Terlalu dalam untuk hancur oleh emosi sesaat. Aku tidak pernah membayangkan bahwa orang yang paling kupercaya bisa menjadi orang yang paling melukai. Bukan karena niat buruk, tetapi karena kesalahpahaman yang dibiarkan tumbuh. Di titik ini semuanya masih terlihat baik-baik saja. Kami masih tertawa, masih berbagi cerita, masih berjalan beriringan. Tanpa kami sadari, retakan kecil mulai terbentuk, dan perjalanan persahabatan kami akan segera diuji. Semua bermula dari satu momen yang tampak sepele. Bukan pertengkaran besar, bukan kata-kata kasar, hanya perbedaan pendapat dalam obrolan biasa. Aku mengucapkan sesuatu tanpa berpikir panjang, dengan nada yang kuanggap wajar. Namun, aku lupa satu hal. Setiap orang punya cara berbeda dalam menerima kata-kata. Aku melihat ekspresinya berubah. Senyumnya tak lagi utuh. Matanya tak lagi seteduh biasanya. Aku menyadarinya, tapi memilih mengabaikannya. Aku pikir itu hanya perasaanku saja. Aku meyakinkan diri. Kalau memang ada yang salah, dia pasti bilang. Padahal tidak semua orang mampu langsung mengungkapkan rasa kecewa. Hari-hari setelah itu terasa berbeda. Pesan-pesannya lebih singkat. Responnya tidak lagi sehangat dulu. Candaan yang biasanya mengalir, kini terasa dipaksakan. Aku mulai merasa ada jarak, tapi aku memilih diam. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena takut pembicaraan itu berubah menjadi pertengkaran. Di dalam diam itu, aku mulai menafsirkan sendiri sikapnya. Aku merasa tidak dipahami. Aku merasa disalahkan tanpa penjelasan. Sementara itu, tanpa aku sadari, dia pun memendam perasaannya sendiri. Rasa kecewa karena merasa tidak dihargai, rasa sakit karena mengira aku tidak peduli. Kita sama-sama terluka, tapi memilih memendam. Dan diam yang kami anggap aman, perlahan berubah menjadi racun. Aku tidak sadar saat itu bahwa masalah kecil yang dibiarkan tanpa komunikasi bisa tumbuh menjadi dinding tinggi yang sulit ditembus. Di titik ini, persahabatan kami belum retak sepenuhnya, namun fondasinya mulai goyah, dan kami masih berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal sesungguhnya, jarak telah mulai tercipta. Jarak itu tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh pelan, hari demi hari, sampai akhirnya terasa nyata. Kami masih saling bertegur sapa, tapi tidak lagi saling bercerita. Masih bertemu,
tapi rasanya seperti dua orang yang sedang menjaga jarak aman. Aku mulai menyadari perubahan itu. Cara bicaranya berbeda. Tatapannya tidak lagi penuh kehangatan. Dan setiap perubahan kecil itu, tanpa sadar, melukai perasaanku. Di dalam hati, aku mulai bertanya, apa aku yang salah? Namun pertanyaan itu segera berubah menjadi pembelaan diri. Kenapa aku harus terus mengalah? Ego perlahan mengambil alih pikiranku. Aku merasa sudah cukup bersabar. Aku merasa sudah cukup memahami. Dan saat rasa itu menumpuk, aku mulai berhenti berusaha. Setiap kali ingin menghubunginya, gengsi menahanku. Setiap kali ingin menjelaskan, pikiranku dipenuhi ketakutan. Takut tidak didengar, takut disalahkan, takut justru memperparah keadaan. Di sisi lain, aku tahu dia pun menyimpan luka yang sama. Namun kami terjebak dalam siklus yang sama. Sama-sama ingin dimengerti, tapi sama-sama enggan membuka hati lebih dulu. Pesan-pesan mulai jarang. Balasan terasa hambar. Pertemuan sengaja dihindari. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena ego berkata, kalau dia memang sahabatmu, dia yang seharusnya mengerti. Aku tidak sadar bahwa di saat aku menunggu dia memahami perasaanku, dia pun sedang menunggu hal yang sama dariku. Dan di titik itu, persahabatan kami tidak lagi rusak oleh kata-kata, melainkan oleh dua hati yang sama-sama terluka dan dua ego yang terlalu keras untuk dilembutkan. Disinilah konflik kami benar-benar dimulai. Bukan dengan teriakan, bukan dengan amarah, tetapi dengan keheningan yang semakin menjauhkan. Awalnya, aku pikir aku baik-baik saja. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa jarak ini hanya sementara, bahwa kami hanya sedang butuh waktu masing-masing. Tidak ada yang benar-benar berubah, pikirku. Namun seiring berjalannya hari, aku mulai merasakan ada sesuatu yang hilang. Bukan secara tiba-tiba, melainkan perlahan, seperti udara yang pelan-pelan menipis tanpa disadari. Aku mulai menyadari kehilangannya dari hal-hal kecil. Saat ingin bercerita tentang hari yang melelahkan, saat ingin tertawa lepas tanpa harus menjelaskan alasannya, saat butuh seseorang yang memahami tanpa perlu banyak kata. Tempat-tempat yang biasa kami datangi kini terasa berbeda. Bangku tempat kami sering duduk terasa lebih dingin. Obrolan di sekitar tetap ramai, tapi hatiku sunyi. Aku mencoba mengisi kekosongan itu dengan hal lain, bertemu orang baru, menyibukkan diri, tertawa bersama banyak orang. Namun tetap saja, ada ruang yang tidak bisa digantikan. Karena yang hilang bukan sekadar teman ngobrol. Yang hilang adalah seseorang yang mengenalku dari dalam. Seseorang yang tahu ceritaku bahkan sebelum aku menceritakannya. Di tengah kesepian itu, aku mulai mengingat masa lalu. Semua momen yang dulu terasa biasa, kini justru terasa berharga. Aku teringat bagaimana dia selalu hadir saat aku jatuh. Bagaimana dia mendengarkan tanpa menghakimi. Bagaimana dia memilih bertahan bahkan saat aku sulit dimengerti. Dan disitulah rasa sesal mulai muncul. Bukan karena perselisihan itu sendiri, tetapi karena aku membiarkan jarak tumbuh terlalu lama. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku sedang mempertahankan harga diri atau justru sedang kehilangan sahabat? Pertanyaan itu terus terngiang, dan semakin lama aku diam, semakin jelas jawabannya. Aku sadar kehilangan sahabat tidak selalu ditandai dengan perpisahan besar. Kadang ia datang diam-diam saat dua orang yang dulu dekat berhenti saling membuka hati. Dan malam itu, di tengah kesunyian yang tak bisa dihindari, aku akhirnya mengakui satu hal yang sulit. Aku merindukannya. Bukan hanya kehadirannya, tapi juga versi diriku yang ada saat bersamanya. Malam itu terasa berbeda. Bukan karena suasananya, tetapi karena pikiranku dipenuhi satu pertanyaan yang terus berulang.
Sampai kapan aku akan mempertahankan gengsi ini? Aku duduk sendirian, menatap layar ponsel yang sudah lama tidak berbunyi. Namanya masih tersimpan, percakapan kami masih ada. Namun rasanya seperti jarak di antara kami lebih jauh dari sebelumnya. Aku membaca ulang pesan-pesan lama, obrolan yang dulu ringan, tawa yang dulu mengalir tanpa beban. Dan di antara semua itu, aku menemukan satu kesamaan. Kami pernah saling peduli tanpa syarat. Aku mulai menyadari, selama ini aku terlalu fokus ingin dimengerti. Aku sibuk menunggu dia datang lebih dulu. Aku ingin dia paham perasaanku, tanpa aku berusaha memahami perasaannya. Di titik itu aku sadar, persahabatan tidak pernah soal siapa yang paling benar. Ia soal siapa yang berani merendahkan ego lebih dulu. Mengalah bukan berarti kalah. Mengalah adalah keputusan untuk menjaga sesuatu yang berharga. Dengan hati yang berat, aku mulai mengetik pesan. Tanganku sempat ragu. Aku takut ditolak, takut tidak dibalas, takut dianggap lemah. Namun ketakutan itu kalah oleh satu hal. Aku tidak ingin kehilangan sahabatku hanya karena gengsi. Aku menulis dengan jujur, tanpa menyalahkan, tanpa membela diri. Aku mengakui kesalahanku, bahkan pada hal-hal kecil yang dulu kuanggap tidak penting. Saat pesan itu terkirim, waktu seolah berhenti. Tidak ada balasan, tidak ada tanda apapun. Namun anehnya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dadaku terasa lebih ringan. Aku tahu, apapun hasilnya nanti, aku sudah memilih untuk memperbaiki, bukan menjauh. Aku memilih persahabatan, bukan harga diri. Dan malam itu, aku belajar satu hal penting. Kadang satu langkah kecil yang tulus lebih berani daripada 1000 pembelaan diri. Aku tidak menyangka balasannya akan datang secepat itu. Pesannya singkat, tapi cukup membuat jantungku berdetak lebih cepat. Kita ketemu, ada yang perlu dibicarakan. Kami sepakat bertemu di tempat yang dulu sering kami datangi, tempat yang penuh kenangan. Namun kali ini, suasananya berbeda, lebih sunyi, lebih berat. Saat dia datang, kami saling menatap tanpa kata. Tak ada senyum lebar seperti dulu. Tak ada pelukan. Hanya dua orang yang membawa beban perasaan masing-masing. Beberapa detik berlalu dalam diam. Keheningan itu terasa menekan. Aku bisa melihat matanya berkaca-kaca. Dan saat itu aku tahu, dia pun menyimpan luka yang dalam. Aku memulai pembicaraan dengan suara pelan. Aku meminta maaf, tanpa alasan, tanpa pembelaan. Aku mengakui bahwa aku salah karena memilih diam. Salah karena lebih menjaga ego daripada perasaannya. Dan saat itu, semuanya pecah. Dia mulai bercerita tentang rasa kecewa yang lama dipendam, tentang perasaan tidak dihargai, tentang betapa sakitnya merasa sendirian padahal memiliki sahabat. Aku mendengarkan, benar-benar mendengarkan, tanpa menyela, tanpa membantah. Tangis akhirnya pecah. Suara bergetar. Air mata yang selama ini ditahan akhirnya jatuh. Di tengah tangis itu aku sadar, kami bukan sedang bertengkar. Kami sama-sama terluka. Percakapan itu menguras emosi. Namun di saat yang sama, terasa seperti membersihkan luka yang lama terpendam. Kami tidak lagi membahas siapa yang benar. Kami membicarakan perasaan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kami saling melihat sebagai sahabat, bukan lawan. Di akhir pertemuan itu, belum ada janji besar, belum ada kepastian. Namun satu hal jelas, kami akhirnya jujur. Dan kejujuran itu menjadi awal dari sesuatu yang baru. Setelah percakapan itu, tidak semuanya langsung kembali seperti dulu. Kami tidak serta-merta tertawa lepas atau bercanda tanpa beban. Ada jeda, ada kehati-hatian. Namun kali ini bukan jarak yang memisahkan, melainkan proses saling memahami. Kami mulai belajar berbicara dengan lebih jujur,
tidak lagi memendam, tidak lagi berharap dimengerti tanpa menjelaskan. Ada momen-momen canggung, tapi juga ada kelegaan yang sulit dijelaskan. Karena kami tahu, luka ini tidak lagi disembunyikan. Aku menyadari satu hal penting. Persahabatan yang pernah retak tidak akan kembali sama persis seperti sebelumnya. Namun bukan berarti menjadi lebih buruk. Justru kami menjadi lebih dewasa, lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih peka terhadap perasaan satu sama lain. Kami mulai menetapkan batasan yang sehat, belajar menghargai perbedaan, menyadari bahwa tidak semua hal harus disetujui bersama. Dan disitulah aku paham, persahabatan sejati bukan tentang selalu sejalan, melainkan tentang tetap berjalan berdampingan meski arah pandang berbeda. Kami kembali menghabiskan waktu bersama, perlahan, tanpa paksaan, tanpa ekspektasi berlebihan. Setiap tawa yang muncul terasa lebih jujur, setiap obrolan terasa lebih bermakna, karena kami tahu betapa mudahnya semua ini hilang. Di fase ini, kami tidak lagi berjanji besar. Kami hanya berusaha hadir, dan ternyata itu sudah lebih dari cukup. Aku bersyukur, bukan karena kami tidak pernah berselisih, tetapi karena kami memilih untuk memperbaiki. Dan saat aku menetapnya hari itu, aku tahu persahabatan ini tidak lagi rapuh. Ia mungkin pernah retak, namun kini ia jauh lebih kuat. Sore itu kami duduk berdua, menatap langit yang perlahan berubah warna. Tidak ada percakapan panjang, hanya keheningan yang terasa nyaman, sesuatu yang dulu pernah hilang. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar menyadari satu hal. Kami hampir saling kehilangan. Dia menarik napas panjang, lalu berkata pelan, seolah takut suaranya mengganggu senja. Kalau kamu gak kirim pesan waktu itu, mungkin hari ini kita cuma jadi kenangan. Kalimat itu menghantam dadaku lebih keras dari apapun. Bukan karena kata-katanya kasar, tetapi karena kebenarannya. Aku membayangkan hidup tanpa kehadirannya, tanpa orang yang tahu ceritaku dari awal, tanpa sahabat yang selalu ada saat aku jatuh, bahkan saat aku tidak pantas dimengerti. Dan aku sadar, banyak persahabatan berakhir bukan karena benci, melainkan karena dua orang terlalu lama mempertahankan ego. Kami hampir menjadi bagian cerita itu. Aku menunduk, menahan emosi. Bukan karena sedih, tetapi karena bersyukur kami masih diberi kesempatan. Aku berkata jujur bahwa pesan itu bukan hal mudah, bahwa mengalah adalah keputusan tersulit yang pernah kuambil, namun juga keputusan paling benar. Dia tersenyum, kali ini tanpa ragu. Senyum yang mengingatkanku pada hari-hari awal persahabatan kami. Di momen itu aku belajar satu hal penting. Menjaga persahabatan bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang berani melembutkan hati. Jika hari ini kamu sedang berselisih dengan sahabatmu, jangan tunggu kehilangan untuk menyadari nilainya. Jangan tunggu diam berubah menjadi jarak yang tak bisa dijembatani. Karena sahabat sejati bukan yang tak pernah menyakiti, melainkan yang tetap memilih kembali. Dan sore itu, di bawah langit yang hampir gelap, kami tidak membuat janji besar. Kami hanya saling menatap dan memilih untuk tetap tinggal.